Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aryani, kelas MN19H, ingin mempresentasikan pembelian organisasional. Organisasional adalah proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini, organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu memberi produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Karakteristik pasar bisnis: pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, hubungan pemasok pelanggan erat, pembeli profesional, pengaruh pembeli berganda, pengaruh penjual berganda, permintaan turunan, permintaan inelastis, permintaan berfluktuasi, pembeli terkonsentrasi secara geografis, pembeli langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Herdina. Saya akan menjelaskan materi mengenai situasi pembelian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu situasi pembelian. Situasi pembelian adalah konteks di mana keputusan pembelian konsumen dibuat. Situasi ini mewakili keadaan seperti keadaan toko, keadaan emosi, atau tekanan waktu pembeli, dan lain sebagainya. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi situasi pembelian, termasuk frekuensi pembelian, harga, dan kualitas produk, risiko yang terlibat, dan tingkat pencarian informasi yang dilakukan. Situasi pembelian dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama, pembelian kembali secara langsung, di mana departemen pembelian langsung melakukan pembelian ulang dari pemasok yang telah disetujui, contohnya membeli perlengkapan kantor. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi, di mana departemen pembelian biasanya melakukan modifikasi spesifikasi. Pembelian ini memodifikasi produk, harga, syarat pembeli, syarat pengiriman, atau syarat lain yang dianggap perlu dan penting. Pembelian ulang modifikasi biasanya melibatkan tambahan peserta keputusan di pihak pembeli dan penjual. Para pendaftar mencari peluang untuk mengajukan tawaran yang lebih baik guna mendapatkan bisnis baru. Yang ketiga, tugas baru, yaitu situasi di mana pembeli membeli jasa atau produk untuk pertama kalinya. Contohnya, membeli gedung kantor. Semakin besarnya biaya atau resiko, semakin besar jumlah peserta pengambil keputusan, dan semakin besar pula jumlah pengumpulan informasi mereka. Oleh karena itu, penyelesaian keputusan akan semakin lama. Pembelian tugas baru melewati beberapa tahap, yaitu kesadaran, evaluasi, uji coba, minat, dan pemakaian. Dalam situasi tugas baru, pembeli berhak menentukan spesifikasi produk, batas harga, syarat dan waktu pengiriman, syarat servis, syarat pembayaran, jumlah pesanan, pemasok yang memenuhi syarat, dan pemasok yang dipilih. Situasi tugas baru merupakan peluang dan tantangan yang besar bagi pemasar karena pembelian yang rumit tercakup di dalam tugas baru. Pembelian sistem, yaitu pembelian solusi total dari suatu masalah dari penjual. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai pusat pembelian. Dalam menganalisis pasar bisnis terdapat pusat pembelian. Pusat pembelian yaitu unit pengambil keputusan dari organisasi, yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama, ada pancetus atau inisiator, yaitu orang lain yang meminta pembelian sesuatu. Yang kedua, pengguna aser, yaitu orang yang menggunakan produk dan jasanya. Yang ketiga, ada pihak yang mempengaruhi atau influencer, yaitu orang yang mempengaruhi keputusan pembelian yang menyediakan informasi. Yang keempat, pengambil keputusan, yaitu decider. Yang kelima, pemberian persetujuan. Yang keenam,
Yang keenam itu pembeli atau bayar. Yang ketujuh, penjaga gerbang atau gatekeeper, yaitu orang yang mencegah penjualan atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Contohnya yaitu operator telepon dapat mencegah orang yang melakukan penjualan barang secara langsung agar tidak menghubungi pengguna atau mengambil keputusan. Dan pusat pembelian mempunyai 5 atau 6 anggota. Ada juga yang kedua itu ada dua penjual dan ada 2 penjual di dalam pusat pembelian, yaitu penjual kecil dan penjual besar. Tugas penjual kecil adalah berkonsentrasi menjangkau influencer atau marketing kunci. Dan yang kedua ada penjual besar, yaitu yang melakukan penjualan multi-level yang mendalam. Baik, selanjutnya saya Windy Putri akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Saya akan membawakan materi tentang pusat pembelian atau buying center. Pusat pembelian adalah unit pembuatan keputusan suatu organisasi pembelian. Pusat pembelian mencakup semua anggota organisasinya untuk memainkan 5 peran dalam proses keputusan pembelian. Nah, di dalam 5 peran tersebut, yang pertama ada pengguna atau user. Biasanya anggota organisasi pembelian ini dia benar-benar memakai jasa atau produk yang dia beli. Dan yang kedua, orang yang mempengaruhi, biasanya disebut dengan influencer. Biasanya influencer ini emang benar-benar dia itu kayak mempengaruhi banget orang-orang untuk membeli, dan dia juga sering membantu spesifikasi dan memberikan informasi atau mengevaluasi alternatif. Ketiga, pembeli atau buyers, yaitu orang-orang yang melakukan pembelian sesungguhnya. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan atau deciders, yaitu orang-orang yang mempunyai ikatan resmi atau tidak resmi untuk memilih atau menyetujui. Dan yang ketiga ada pembeli atau buyers, yaitu orang-orang yang melakukan pembelian sesungguhnya. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan atau deciders, yaitu orang-orang yang mempunyai kekuatan resmi atau tidak resmi untuk memilih atau menyetujui pemasok akhir. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penjaga gerbang atau gatekeeper, yaitu orang yang mengendalikan aliran informasi kepada pihak lain. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pimas Rajab Nur Hidayat dari kelas MN 19H. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Materi yang saya jelaskan sekarang adalah hubungan dalam bisnis ke bisnis. Riset menemukan bahwa hubungan pembeli pemasok dibedakan oleh 4 faktor: ketersediaan alternatif, pentingnya pasokan, kompleksitas pasokan, dan dinamisme pasar pasokan. Berdasarkan 4 faktor ini, hubungan pembeli pemasok digolongkan menjadi 8 kategori. Yang pertama, pembelian dan penjualan dasar. Kategori ini merupakan pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat pertukaran kerjasama dan informasi yang modern. Yang kedua, pembelian per elemen. Hubungan ini memerlukan lebih banyak adaptasi oleh penjual seperti pertukaran kerjasama dan informasi yang lebih sedikit. Yang ketiga, transaksi kontrak. Transaksi kontrak ini, pertukaran ini didefinisikan berdasarkan kontrak resmi dan biasanya mempunyai tingkat kepercayaan, kerjasama, dan interaksi yang rendah. Yang keempat, pasokan pelanggan. Dalam suatu pasokan umumnya tradisional, persaingan dan bukan kerjasama merupakan bentuk tata kelola yang dominan. Yang kelima,
pertama, sistem kerjasama. Biasanya mitra dalam sistem kerjasama memiliki cara-cara operasional yang seragam, tetapi tidak suatu pun dari mereka yang menunjukkan komitmen struktural melalui sarana atau adaptasi hukum. Yang keenam, kolaboratif. Dalam pertukaran kolaboratif, sebagian kepercayaan dan komitmen menimbulkan kementerian sejati. Yang ketujuh, adaptif, dan kedua pihak, pembeli dan penjual, melakukan banyak adaptasi hubungan khusus, tetapi tanpa harus mencapai kepercayaan atau kerjasama yang kuat. Yang kedelapan, pelanggan adalah raja. Dalam hubungan yang erat dan kooperatif ini, penjual menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengharapkan banyak adaptasi atau perubahan sebagai bayarannya. Dan terima kasih. Mungkin dari saya penjelasannya sedikit itu saja, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silvina Sri Febriana. Saya akan menjelaskan tentang risiko dan oportunisme. Risiko dan oportunisme dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Koordinasi vertikal, 2. Investasi khusus, dan 3. Oportunisme. 1. Koordinasi vertikal adalah memperkuat ikatan pelanggan dan penjual sekaligus meningkatkan risiko terhadap investasi khusus. Contohnya, koordinasi antara kepala sekolah dengan kepala dinas pendidikan. 2. Investasi khusus. Investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. 3. Oportunisme. Oportunisme adalah perbuatan curang dengan tidak menghantar nilai yang diharapkan atau kerap terjadi di business to business. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar, lembaga, dan pemerintahan. Pasar, lembaga, dan pemerintahan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pasar institusi. Pasar institusi atau institutional market adalah sebuah pasar yang terdiri dari organisasi nirbala yang membeli produk tidak untuk dikonsumsi secara langsung. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. 2. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. 1. Anggaran yang rendah dan pelanggan yang captif. 2. Cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. 3. Penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan produsen khusus. 4. Negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional. 5. Birokrasi, regulasi, penundaan pengambilan keputusan, pergantian personel, pengadaan.